gue akhirnya menerima kenyataan bahwa salah satu kepastian dalam hidup ini adalah ketidakpastian. Iya lagi. Gitu. Karena dulu kan kita hidup dengan ada fixed income tiap bulan, ya kan, siaran. Ya ada lah gitu pasti masuk. Sekarang ya nggak ada gitu. Nggak ada. Ya udah, dan itu dijalanin aja, tapi ya alhamdulillah ada aja rezekinya gitu. Rezeki itu nggak selamanya bentuknya uang gitu. Jadi ya mungkin sekarang nggak sebanyak dulu lah uangnya gitu ya, tapi rezeki yang gue dapet sekarang tuh ya pengalaman. Jadi ketika akhirnya gue bisa traveling tuh kayak, wah, oh ini ya dunia luar tuh kayak gini ya gitu. Dan walaupun udah bertahun-tahun gue traveling, setiap kali keluar negeri gue tetap, Iya kan? excitementnya tuh tetap sama, Iya nggak loh, berubah. gitu. Gue itu kalau traveling ya, yang gue cari adalah gue tuh pengen experience rasanya jadi warlock tuh kayak gimana sih gitu. Jadi dan akhirnya di situ gue ngelihat nggak ada yang lebih bagus, Fir. Nggak ada yang lebih bagus. Akhirnya gue justru mensyukuri gue tinggal di Indonesia tuh setelah gue keliling dunia dan lihat cara-cara hidup orang di luar negeri ini gitu. It's not your home aja gitu Iya, kan. itu It's benar. beautiful, it's pretty, but it's just not your home Iya, gitu. Dan gue itu pertama kalinya gue jadi tour leader, gue tidak punya ilmunya, nggak punya pengalamannya. Bener-bener tiba-tiba dicemplungin sama travelnya suruh bawa 28 orang ke Korea waktu itu. Itu gue nggak bisa tidur. Anyong. Berhari-hari. Anyong ya? Amsyong ya. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hai warahmatullahi wabarakatuh. semuanya, apa kabar? Ketemu lagi nih kita di Blas Barakah. Kali ini kami mau ngajak kamu semuanya buat jalan-jalan, buat traveling, walaupun dalam cerita. Kenapa? Karena hari ini bakalan ngobrol sama, dulu kami siaran bareng, terus sempat di perusahaan radio yang sama juga, walaupun beda radio, tapi terus beliau ini menempuh jalan yang berbeda, beneran literally jalan-jalan sekarang, karena aktif banget bikin konten traveling. Traveling tuh buat gue selalu jadi kayak life goals gitu, karena buat gue traveling tuh bikin kita selalu belajar, karena kan ke tempat baru kita jadi kayak sadar bahwa ternyata gue nggak tahu apa-apa ya gitu. Nah sekarang dijalin sama si Taufik Effendi. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Fir? Baik, Fik. Apa kabar, Fik? Aku deg-degan nggak pernah jadi narasumber. Biasanya jadi wawancara suruh diwawancara sekarang. Apa kabar, Fik? Baik. Lo apa kabar, Fir? Alhamdulillah. Baru pulang dari mana, Fik, berarti? Kemarin terakhir itu Bali. Seru ya? Bali, alhamdulillah. Dalam setahun terakhir udah berapa kota atau negara bahkan? Waduh, nggak pernah ngitung. Bali, Singapura, terus mana lagi ya? Hong Kong ada juga, India, Jepang. Wow. Ya kurang lebih itulah. Seru ya? Nggak pernah Seru. ngitung, Fir. Capek nggak sih, Fik? Capek, tapi seneng. Capek. Seneng karena apa ya? Itu kan gue tuh udah dari dulu, Fir. Dari gue kecil gue kayak mungkin waktu gue SD gitu ya, lihat kalau teman-teman sekolah gue kalau liburan sekolah mereka keluar negeri, ada yang ke Singapura, ada yang kemana, ada yang kemana. Gue tuh tidak pernah menyentuh luar negeri sampai gue tuh umur berapa ya? Gue pertama keluar negeri itu kayaknya tahun 2010. Oh. Jadi kayak itu sesuatu yang dari dulu pengen banget gue lakuin gitu. Cuman dulu kan ya memang belum ada rezekinya lah dulu. Belum waktunya aja. Gitu. Jadi ketika akhirnya gue bisa traveling tuh kayak, wah, oh ini ya dunia luar tuh kayak gini ya gitu. Dan walaupun udah bertahun-tahun gue traveling, setiap kali keluar negeri gue tetap, Iya kan? excitementnya tuh tetap sama, Iya nggak loh, berubah. gitu. Kayak walaupun emang capek, ya nggak sih? Maksudnya kayak apalagi kalau yang antar negara gitu kan, imigrasi. Itu masuk negara yang emang butuh pengecekan tuh lumayan stressful, Banget. menguji mental segala macam gitu kan. Tapi emang nggak tahu ya, kalau gue ngerasa setiap abis traveling, mau kerja, mau liburan, mau segala macam, recharge. Betul, Ya, Fik ya? sangat recharge. Terus kayak bener-bener jadi memperkaya hasanah, memperluas wawasan, jadi kayak punya banyak cerita. Atau mungkin itu yang akhirnya membuat lo menjadi sosok Taufik yang punya banyak sidebar. Asik. Nggak tahu Baik ya. banget nih, tapi tuh kalau ngobrol gitu ya pasti ngalur. Ngalur banyak banget ceritanya gitu. Aduh, itu ya
nggak cuman gue sih sebenarnya, siapapun yang traveling pasti akan menemukan cerita di Benar jalan sih, gitu benar. kan, dan cerita tiap orang kan beda-beda. Benar. Ketika lo traveling cerita lo akan beda, ketika gue traveling cerita gue akan beda, dan ya kalau gue cuman kayak sayang aja kalau itu gue simpan sendiri, kenapa nggak gue bagi ini gitu kan, karena itu kan bisa jadi pelajaran juga sebenarnya kan, biar misalnya jangan ngulangin kesalahan ini nih gitu. Seru ya. Seru. Fik, kan tadi di awal gue udah bilang kalau kita tuh dulu satu station TV gitu ya, lu dulu anak berita, terus tapi sempet siaran radio juga dan sebagainya. Tapi sekarang akhirnya ya mungkin karena trennya juga udah berubah, sekarang memutuskan untuk berjalan sendiri dengan membuat konten dan menjadi media personality sendiri gitu, dengan gaya, dengan apa yang lo sukain dan sebagainya. Itu bukan satu hal itu bukan keputusan yang gampang kan gitu. Yang tadinya kita reguler, tiba-tiba harus mulai sendiri nih gitu. Yeah. Kayak gimana lo melewati fase itu? Gue akhirnya menerima kenyataan bahwa salah satu kepastian dalam hidup ini adalah ketidakpastian. Iya lagi. Gitu. Karena dulu kan kita hidup dengan ada fixed income tiap bulan, ya kan, siaran. Ya ada lah gitu pasti masuk. Sekarang ya nggak ada gitu, nggak ada. Ya udah, dan itu dijalanin aja. Tapi ya alhamdulillah ada aja rezekinya gitu. Dan gue semenjak jadi travel content creator ini, gue juga jadi belajar konsep baru. Bukan belajar konsep baru ya, yaitu pemahaman baru soal rezeki, bahwa rezeki itu nggak selamanya bentuknya uang gitu. Jadi ya mungkin sekarang nggak sebanyak dulu lah uangnya gitu ya, tapi rezeki yang gue dapet sekarang tuh ya pengalaman, bener-bener ya itu kayak bisa tiba-tiba tourism board negara mana ngeberangkatin gue gitu misalnya, atau tiba-tiba ada travel yang ngajak yang endorse jalan-jalan ke luar negeri gitu, itu kan sebenarnya rezeki juga gitu. Itu sih yang akhirnya gue belajar lah gitu. Jadi bukan cuma sekedar shifting rutinitasnya, tapi juga mindsetnya berubah. Mindsetnya berubah. Fik, tadi lo juga bilang gitu, dulu kita tuh semuanya kayak wah jadwal udah ini reguler, rutin, bukan cuma kegiatan tapi penghasilannya juga gitu. Dan ketika ini memang semuanya berubah kan gitu, zamannya berubah, trennya berubah, dan kita manusia tuh emang udah sejatinya menurut gue harus beradaptasi gitu. Tapi kan ada rasa takut. Iya. Apa rasa takut yang mungkin pernah lo alamin dulu ketika perubahan itu? Ya alhamdulillah tapi udah bisa lo lewatin. Ya ketakutannya pasti karena ini kan into the unknown gitu kan, kayak gimana ya? Ini akan bagus nggak ya? Ini jalan yang tepat nggak ya yang gue pilih gitu? Prospek kedepannya gimana ya gitu? Karena kan ini bukan sesuatu pekerjaan yang ada career ladder-nya gitu. Maksudnya, oke, lo jadi presenter mungkin lo bisa naik jadi ini, manager apa segala macam. Kalau ini kan nggak ada gitu, dan lo nggak tahu nih long term-nya akan seperti apa, landscape-nya segala macam. Jadi itu ketidaktahuan gue itu yang awalnya bikin khawatir lah, maksudnya ini bener nggak ya jalan yang gue pilih. Tapi setelah dijalani ya itu tadi rezeki ada aja. Jadi ya udah gitu. Tapi emang kita tuh bakalan ini ya ngelewatin, harus terima dulu nih. Betul. Itu tuh sampai akhirnya kayak oke, saya terima gitu ya. Masuk dunia yang baru. Ini berarti udah total berapa tahun sih Fik ngerjain bikin konten? Konten tuh, sampai akhirnya jadi content traveler. Jadi gini Fir, gue tuh awalnya jadi travel content creator tuh juga nggak sengaja. Nggak sengaja. Jadi pas waktu itu kan pandemi ya, 2020 itu kan mulai pandemi. Terus kita lumayan kering lah ya. Kita terakhir tuh 2019 ya? Di Night 2019. 2019. Terakhir. Habis itu kan pandemi, udah tuh kering. Terus waktu itu akhirnya ada teman gue, dia tuh tinggal di Belgia. Waktu itu dia, sini aja main-main gitu kan. Ya udah akhirnya dengan modal nekat gue kesana lah, karena gue pikir ya lumayan lah gue modal tiket, tapi kan di sana gue tinggal di rumah teman gue ini gitu. Jadi gue urus lah visa Schengen, dapet lah waktu itu 1 tahun. Jadi dan satu kali ketika lo dapet 1 tahun itu kan lo bisa stay sampai 90 hari kan. Gue gas. Oh iya. 90 jadi selama hari, itu lo di sana. Gue tinggal di rumahnya dia. Dengan sisa-sisa penghasilan itu tadi dari siaran itu ya. Sisa-sisa penghasilan dan tapi kan lumayan dari lah. masih dapat transferan kan dari kantor yang dulu kan. Selama beberapa tahun tuh. Dikat aja nggak apa-apa ya. Nggak usah. Kita mah yang row-row aja di sini. Sampai bulan lalu masih dapat transferan gue. Sumpah. Luar biasa ya.
Walaupun udah beda perusahaan tuh ya. Dikat aja, oke? Terus ya udah gue 90 hari gue gaspol lah di sana gitu. Awalnya tuh gue cuman kayak ya udah ngontenin hari-hari gitu loh, Fir, kayak isi bensin, ke supermarket, ke laundry. Gue nunjukin ke audiens, oh kayak gini nih kehidupan di Eropa tuh ternyata kayak gini ya hari-harinya gitu. Ternyata rame waktu itu. Oh iya. Awalnya tuh itu juga ngonten keseharian gue selama di Eropa itu kan. Terus ya udah akhirnya gue sering bahas soal visa Schengen, terus sering bahas serba-serbi orang yang mau liburan ke Eropa lah gitu. Dari situ akhirnya oh ya udah gue terusin aja, berarti emang konten gue kebentuknya arahnya ke travel nih gitu. Awalnya nggak sengaja. Blazing disguise gitu ya. Blazing disguise bener-bener. Iya, karena 2019 tuh terakhir kami bersiaran rutin, ya Fik ya. Siaran tuh 2019. Habis itu 2020 kena pandemi Covid gitu. Jadi kayak emang dua kenyataan yang harus kami terima gitu. Tapi memang jalan-jalan tuh, maksudnya jalan atau pintu-pintu lain tuh emang kebuka gitu. Kayak lo dari yang ketidaksengajaan itu ya kan. Tapi akhirnya kan lo jadi punya, akhirnya karakter lo tuh jadi kuat banget loh Fik. Iya. Bercerita, karena emang dari dulu gue pernah substitute salah satu presenter waktu zaman di net, tiba-tiba nggak hadir gitu ya. Emang udah cerita kan Fik, walaupun berita tapi dengan gayanya tuh bercerita gitu. Nah sekarang menjadi content creator, spesialisasinya di traveler gitu ya, traveling. Lo tuh kan kayak punya warna sendiri, akhirnya bisa explore karakter lo lebih dalam. Dan yang paling menarik adalah suara lo bisa beneran disuarakan gitu, apa yang jadi concern dan sebagainya gitu. Gimana akhirnya lo mendalami gitu, gue tuh memang karakternya kayak gini ya, dengan cerita dan sebagainya kayak gitu. Sebenarnya enggak, itu sekali lagi bukan sesuatu yang gue carefully crafted gitu sih, enggak sih Fir. Itu seiring berjalannya waktu aja. Kalau ada yang pengen gue sampein ya gue sampein. Gue punya keresahan, kayak waktu itu gue punya keresahan harga tiket pesawat mahal, ya gue suarain aja gitu. Tapi kan ternyata itu resonate ya, maksudnya orang banyak yang merasakan hal yang sama. Jadi bukan yang gue mau yang gini, enggak. Jadi itu ya apa yang ada di kepala gue, apa yang ada di hati gue, ya gue keluarin aja. Karena ini kan, ya gue mikirnya ini kan platform gue, selama itu untuk hal yang positif ya nggak apa-apa gitu. Dan gue banyak belajar justru ya dari kantor lama kita itu sih. Gitu. Bener. Konten gue sekarang, maksudnya cara gue bercerita, struktur skripnya segala macam itu tuh gue belajar ya waktu kita masih di kantor lama itu. Walaupun kan kita dulu freelance ya, kita bukan karyawan yang. Tapi kita lakukan itu bertahun-tahun. Dan kalau news kan setiap abis siaran kita evaluasi. Itu akhirnya ilmu itu tuh nyerap gitu loh. Ilmu itu tuh nyerap, dan akhirnya ketika gue praktekin, gue bikin skrip sendiri, oh iya gue inget dulu IP-nya ngomong gini, produsernya ngomong gini gitu. Bikin skrip yang bagus tuh kayak gini. Itu yang akhirnya gue praktekin juga ketika gue bikin skrip untuk konten-konten gue. Oh akhirnya lo bikin skrip dan sebagainya juga? Bikin. Karena kan beberapa tipe konten tuh perlu lah gitu. Perlu skrip gitu. Dan sekarang menjadi seorang content creator yang traveling gitu, ketika lo melakukan perjalanan, mana yang akhirnya lo ngerasa bahwa bagian ini nih yang yang paling dekat sama lo? Dokumentasinya, destinasinya, atau maknanya dari setiap perjalanan yang lo lakukan? Maknanya sih. Apa yang di mana spesifik nih ya tempat yang akhirnya lo, wah ini tuh resonate banget sama lo. Ada nggak Fik? Gini, jadi gue itu kalau traveling ya, yang gue cari adalah gue tuh pengen experience rasanya jadi warlock tuh kayak gimana sih gitu. Jadi yang gue cari tuh, orang kan mungkin kalau ke kota A, B, C, ke tempat wisatanya nih, landmarknya foto gitu. Kalau gue yang lebih itu iya jelas, tapi yang lebih gue value itu adalah lo bisa duduk di kereta metronya mereka, terus kayak oh kayak gini ya kesehariannya mereka. Oh mereka tuh berangkat kerja kayak gini ya gitu. Terus berangkat kerja dengan kondisi cuaca dingin banget, pakai jaket tebel. Oh kayak gini ya ternyata di luar Indonesia tuh ternyata ada cara hidup yang berbeda banget dengan kita gitu. Dan akhirnya di situ gue ngelihat
nggak ada yang lebih bagus, Fir. Nggak ada yang lebih bagus. Akhirnya gue justru mensyukuri gue tinggal di Indonesia tuh setelah gue keliling dunia dan lihat cara-cara hidup orang di luar negeri ini gitu. Karena oke, mungkin di sini transportasinya bagus, segala macam apa kesejahteraan, tapi nyaman juga ternyata di Jakarta ya. Lo tinggal lapar, lo tinggal pesen aplikasi online, makanan datang 5 menit dan harganya masih oke gitu. Butuh waktu berapa lama sampai akhirnya lo sadar bahwa wah kita tuh sebenarnya udah nikmat banget loh. Dengan segala tantangannya plus ya. Dan minusnya iya. ya. Ya setelah beberapa negara lah gue jalani gitu. Dan terutama setelah yang itu gue 90 hari gue gas tinggal di Eropa. Ya. Wah, gue kangen banget Indonesia ternyata. Iya, Indonesia tuh seenak itu sih, Fir. Kita nggak sempat ketemu waktu itu ya. Enggak, Vira ini sempat solo traveling ya waktu itu. Benar. Tapi kita beda kota ya waktu itu ya. Beda titik. Iya benar. Iya tapi iya sih benar. Gimana yang lo rasain waktu itu, Fir? Gue 5 minggu waktu itu solo traveling. Lama. Solo traveling ke Eropa juga. Itu juga pertama kalinya gue ke Eropa. Kedua kalinya tapi beneran yang buat explore pergi sendirian tuh pertama kali. Jadi iya bener kata lo sih gitu. Bener sih mereka memang dari segi infrastruktur lebih bagus. Iyalah gitu. Mereka udah lebih dulu jauh dari negara ini gitu. Cuma kalau misalnya sekarang ditanya gitu ya, Fik, kangen nggak? Enggak. Kayak gue suka cantik banget, wah gila cantik. Tapi kalau ditanya kangen nggak? Enggak lagi. Iya. Gitu. Maksudnya iya kalau mau datang ke sana lagi mau. Tapi di Indonesia tuh menurut gue, nggak kangen gue. It's not your home aja gitu kan. It's beautiful, it's pretty, but it's just not your home. Iya, gitu. Kayak ya udah gue di situ sebagai traveler. Iya. Karena begitu gue 5 minggu ke beberapa negara segala macam, gue tahu ya gue cuma temporary di situ. Tapi sebenarnya kan emang ya kehidupan tuh gitu nggak sih? Life is temporary. Iya nggak sih? Iya. Maksudnya kayak dimanapun lo ini dalam situasi kayak gimana pun lo, ya semuanya sementara banget. Benar. Filosofi itu tuh sebenarnya yang bisa diambil dari traveling gitu. Jadi kayak kita tahu bahwa sebenarnya ya udah kita cuma traveler gitu. Kita cuma traveler aja. We're all travelers sebenarnya kan. Nah, Fik, lo pernah nggak ngalamin maksudnya di misalnya lagi lo traveling, entah boleh di Indonesia, boleh di luar negeri segala macam, ada nggak momen atau lo ngelihat gaya hidupnya orang-orang lokal setempat yang akhirnya lo bikin mengubah cara pandang lo dari apa yang lo lihat di mereka? Oh oke. Iya jadi walaupun ya itu tadi yang gue bilang, gue setelah gue pergi gue lebih cinta tinggal di Indonesia, tapi memang ada beberapa hal-hal dari pola tingkah laku yang gue lihat ketika gue keluar negeri yang akhirnya itu justru gue terapkan ke gue sendiri gitu, karena gue ngeliat orang luar tuh ternyata bisa lebih gini ya dibanding orang Indonesia, tapi ya itu yang akhirnya gue terapkan gitu. Kayak mereka tuh lebih considerate itu apa ya bahasa Indonesianya, lebih tenggang rasa gitu kali ya. Maksudnya kayak sesimpel kayak misalnya kalau lo masuk kereta, kalau di sini kan kita udah berkerumpur di depan pintu. Mereka akan di pinggir gitu sampai semua orang keluar dulu, bener-bener udah nggak ada satupun orang yang mau keluar lagi baru mereka masuk gitu. Itu yang akhir iya se-considerate itu ya. Terus kayak orang mau nyebrang. Di sini kan siapa cepat dia dapat ya kalau nyebrang ya. Kadang-kadang kita pejalan kaki mau nyebrang udah dikelaksonin. Di sana, ini terutama di Belgia ya. Di Belgia, lo baru mau menginjakkan zebra cross, itu mobil udah berhenti semua. Jadi segitu mereka menghargai pejalan kaki. Hak-haknya pejalan kaki ya. Gitu. Terus ya itu considerate-nya itu ya. Maksudnya kayak di kereta nggak berisik, terus ngasih tempat duduk ke yang memang prioritas, gitu-gitu yang gue nggak bilang di Indonesia nggak gitu ya, kita juga udah mulai mengarah ke sana gitu. Cuman hal-hal itu yang akhirnya gue terapin diri gue sendiri deh gitu. Akhirnya ngajarin kita untuk belajar dari orang lain juga ya gitu. Ya kita ambil yang baik-baiknya. Walaupun di sini juga udah banyak banget sebenarnya yang oke juga, tapi masih banyak masih banyak tantangannya nih gitu. Terus menariknya lagi, Taufik itu ya, gue pernah DM dia waktu dia bilang dia bawa grup tour. Oh iya, sempat kemarin. Ya, Fik ya. Wah, gila, gue bilang kayak wah gila, gue seneng banget. Kenapa? Karena gue tuh punya temen yang emang berubah haluan gitu ya. Jadi tour leader, dan sekarang tuh udah kayak bertahun-tahun dijalanin dengan se-happy itu gitu. Gitu kayak, makanya gue bilang kayak, Fik, gue seneng banget sih gitu. Gitu. Nah,
dari pengalaman lo menjadi tour leader, kan lo bawa orang nih untuk jalan-jalan. Apa yang lo rasakan perbedaannya dari lo jalan-jalan untuk diri lo sendiri sama ketika lo nge-lead orang lain jalan-jalan? Wah, jauh sih, Fir. Jauh banget, sumpah. Karena apa ya? Lo kan ya kalau lo jalan sendiri kan yang lo pikirin diri lo sendiri ya. Maksudnya ya, apalagi kalau lo solo traveling gitu, lo nggak perlu mikirin orang lain gitu kan. Kalaupun lo traveling with your group juga paling berapa orang sih yang lo pikirin gitu kan. Ini kan lo di situ untuk melayani orang-orang ini gitu. Dan gue itu pertama kalinya gue jadi tour leader, gue tidak punya ilmunya, nggak punya pengalamannya. Bener-bener tiba-tiba dicemplungin sama traveler suruh bawa 28 orang ke Korea waktu itu. Itu gue nggak bisa tidur. Anyong. Berhari-hari. Anyong ya? Amsyong ya. Bukan Dikat aja ya. Enggak. Oh gitu. Terus? Gitu. Dan apa ya, itu gue bener-bener nggak bisa tidur berhari-hari karena apa nih, gue nggak tahu gitu. Gue nggak pernah ada pengalaman, nggak diajarin juga gitu. Maksudnya nggak dikasih trainingnya juga. Jadi kayak ya udah ditemplungin aja. Suruh bawa 28 orang ke negara yang gue terakhir ke sana udah 15 tahun lah, 10 tahun sampai 15 tahun lalu. Gue udah lupa airportnya bentuknya kayak gimana, kotanya kayak gimana. Dan gue harus bersikap seolah-olah gue yang paling tahu tempat ini gitu. Dan gue nggak mungkin bilang ke peserta gue baru pertama kali dong. Akhirnya ya gue bilang ya udah, gue udah pernah, memang udah pernah, cuman kan udah lama gitu. Tapi turun pesawat ngangon, tau gak sih, kayak ngangon orang sebanyak itu. Dan Mas ini kemana? Aku juga sejujurnya nggak tahu ini kemana gitu kan. Tapi harus pura-pura, oh itu kita lewat sana Bu gitu. Mas kalau mau sholat di mana? Di mana ya? Ini di Korea pula gitu kan. Nanti kita ada ke masjid sih Bu, tapi masih nanti. Kalau mau sholat mungkin di bis dulu. Gitu. Jadi kayak toilet di mana segala macam kan, namanya tamu. Bener, mungkin lo pernah jadi peserta kan, kita pasti akan nanya ke tour leadernya dong gitu. Dan tour leader dituntut harus tahu semua hal dari A sampai Z, yang mana tour leadernya belum pernah ke sana gitu. Mungkin kalau gue dikasih kesempatan ke sana lagi, things will be different. Tapi karena mungkin gue overwhelmed ya waktu itu kali ya. Dengan responsibility sebesar itu, terus ketidaktahuan gue juga sama medannya, terus dengan macam-macam lah. Akhirnya it went well, maksudnya lancar semuanya. Cuman ya itu, mungkin gue butuh latihan lagi sih, Fir, kayaknya. Untuk bisa jadi kayak teman lo itu. Ya sih, tapi beneran kayak, tapi kan itu juga prosesnya panjang kan, ya kayak udah tahunan segala macam gitu. Tapi memang iya, kebutuhan orang akan traveling itu, akhirnya kita jadi sadar ya, Fik, gitu. Kebutuhan orang tuh beda-beda banget ya. Ada orang yang mau traveling ya emang dia mau jalan-jalan aja, ada yang orang cari makna, ada apapun itu gitu. Tapi lo sebagai orang yang nge-lead mereka, kayak oke, saya harus bisa meng-cater semuanya. Apa yang paling lo syukurin, Fik? Bersyukur sama perjalanan panjang dalam karir panjang loh, Fik, lo tuh. Bener loh, tapi kita dari Jogja. Kan Fik, Jogja, pindah ke Jakarta, sempet anak kantoran ya, Fik ya? Sempat kantoran. Jadi PR, terus siaran radio, segala macam. Panjang banget, Fik. Macam-macam lah gue cobain. Macam seru banget, Fik, gitu. Coba-cobain Abang lah. None. Sama dong, ini Non Syahira nih. Senior saya nih, Non Duta Syahira wisata nih. gitu. Apa yang paling lo syukurin, Fik, dari perjalanan hidup lo? Yang paling gue syukuri adalah gue dikasih kesempatan sama Allah buat belajar banyak hal. Gue mungkin nggak tahu satu hal dengan dalam, tapi gue tahu dikit-dikit di permukaan untuk banyak hal lah gitu. Karena ya itu kesempatan-kesempatan yang dikasih Allah buat gue belajar gitu. Kayak tiba-tiba jadi tour leader lah, tiba-tiba kerja kantoran, tiba-tiba jadi presenter, tiba-tiba jadi penyiar radio, sekarang tiba-tiba bawain program arsitektur gitu kan. Jadi kayak akhirnya ya gitu, jadi punya pengetahuan dikit-dikit lah di banyak ini. Jadi kaya. Rezekinya pengetahuan. Itu sih, itu penting banget. Nah, ngomongin tentang keberkahan nih, Fik. Orang tuh memaknai keberkahan atau abundance nih macam-macam banget gitu, beda-beda. Ada yang yang paling gue yakini adalah ketika apa yang kita lakukan, dapetin tuh jadi manfaatnya panjang gitu, jadi sustain, longevity-nya panjang, luas dan sebagainya. Kalau dari lo, apa makna keberkahan? Sesuatu hal yang kita dapetin, yang udah dicapai, atau perjalanannya dari setiap cerita dan episode-episode kehidupan? Kalau buat
gue keberkahan itu ketika gue bisa berbagi sih, Fir. Berbagi, mungkin bukan uang ya bentuknya, tapi ya itu berbagi pengetahuan dan pengalaman gue dari perjalanan-perjalanan gue ini gitu. Karena ya gue merasa kepuasan gue tuh adalah ketika ada orang kayak, Mas makasih ya gara-gara lihat kontennya kemarin aku ke Eropa aman gitu, misalnya aku ngurus visa Schengen-nya lancar gitu. Itu kepuasan yang apa ya, yang nggak bisa gue describe lah dengan kata-kata gitu. Kayak ya Allah, alhamdulillah ini yang karena gue tuh kan kalau selalu berdoa selalu ya Allah jadikanlah aku manfaat bagi orang lain. Itu gue selalu ada di doa gue tuh selalu itu gitu. Dan ya itu terwujud dengan ya alhamdulillah dengan konten itu kan. Jadi ya keberkahan itu buat gue ketika gue bisa ngasih manfaat lah. Jadi konten gue tuh bukan cuman buat menuhin sosmed doang, tapi setiap gue posting itu harus ada manfaatnya. Harus ada sesuatu yang bisa diambil dari konten gue sama orang gitu. Itu juga considered banget tuh. Iya kan? Mungkin ya. Iya kan? Jadi kayak karena mempertimbangkan kebermanfaatannya buat orang lain ya, buat followers dan semuanya. Fik, karena lo adalah seorang traveler dan bikin konten, udah bepergian banyak tempat. Mungkin lo bisa kasih tips nih. 5 hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan perjalanan ke Eropa untuk pertama kalinya. Oke, 5 hal ya. 1, always watch your belongings. Selalu perhatikan barang bawaan kalian karena wah, lo udah ngalamin lah itu. Kita segahar-gaharnya lo naik KRL gitu ya, lo nggak akan sengeri di sana deh. Karena walaupun negaranya cantik apa segala macam, copetnya ngeri banget, Tir. Iya. Copetnya parah banget, kayak keren-keren lagi. lo naruh kayak gini nih, meleng hilang. Taruh kantong hilang, taruh tas lo dirobek gitu. Jadi bener-bener barang bawaan tuh harus lo perhatiin banget, kalau perlu lo kekep gitu. Karena lo meleng dikit semuanya bisa hilang. Gitu. Terus yang kedua, bawalah makanan dari Indonesia. Bawa rendang, nggak boleh sebenarnya ya secara aturan Uni Eropa rendang tuh nggak boleh, tapi gue lolos aja. Jadi silahkan bawa aja. Jarang dicek soalnya. Kalau ketahuan dibuang doang, jadi ya udahlah gitu kan. Terus bawa makanan dari Indonesia karena setelah berapa lama lo akan bosen sama makanannya. Iya kan? Lo bosen nggak sih? Bosen. Lo ujung-ujung pasti ke restoran Asia. Restoran Asia atau Chinese? Chinese kan? Karena nasi gitu kan. Karena yang makanan baratnya itu ya sekali 2 kali lah lo experience, tapi kalau tiap hari lo bosen dan boncos. Karena mahal banget, sekali makan tuh bisa 1 juta gitu kan. Jadi bawalah makanan sendiri tuh kayak rendang, kering-keringan, saus-sausan, kering tempe, gitu-gitu lo bawa aja gitu untuk biar ngirit juga. Terus ketiga, apalagi ya? Ketiga. Uang cash ya perlu sih, tapi nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu, karena kan semuanya serba cashless kan. Sekarang di sana sama lah kayak di Indonesia gitu. Yang penting lo kartu debit lo udah bisa yang ada logo wifi-nya itu. Karena semuanya kan tinggal tap di sana. Jadi bawa cash seperlunya aja biar kalau dicopet nggak nyesek ya kan. Itu kayaknya peluang lo dicopet tuh 50-50 kayaknya kalau di sana ya. Setinggi itu peluangnya gitu. Benar. Jadi emang benar-benar harus hati-hati banget. Itu bawa cash secukupnya. Terus cari penginapan tuh sedekat mungkin sama transportasi umum. Itu dimanapun lah sebenarnya kan. Dimanapun gitu. Tapi semakin dekat sama titik transportasi umum lo semakin nyaman deh eksplornya kemana-mana gitu kan. Terus apalagi ya? Yang terakhir. Apa ya Fir ya? Nomor telepon penting. Nomor telepon penting ya. Ya kan? Benar. Nomor telepon kedutaan sih. Nah itu ya. Iya, karena kadang-kadang abai banget tuh. Nggak punya kan pasti kan. Tapi begitu paspor lo hilang, itu nomor pertama yang harus lo hubungin adalah kedutaan negara itu gitu. Benar. Jadi nyambung sama yang 1 sebenarnya ya, 1 sama 5 gitu ya. Kalau ada apa-apa langsung ke 5. Oke. Fik, makasih banyak ya. Thank you ya. Next kemana? Next, insya Allah akhir November ke Eropa Tengah. Kamu ikut? Mau ikut? Boleh. Boleh. Mau dong.
Insert flyernya di sini. Iya, promosi. Ada ya? Langsung aja kita tempel ya ke sini ya. Terus sekarang juga lagi ini ya, Fik nge-host lagi ya buat arsitek bangunan-bangunan juga tuh. Sekarang nge-host lagi alhamdulillah. Iya. Tapi bukan buat TV, buat YouTube channel. Digital ya, digital. Itu juga kan keliling-keliling juga. Jalan-jalan Itu juga. emang kayaknya tuh udah core, udah balik lagi ke core-nya, Fik. Iya. Itu balik lagi back to roots gitu Back ya. to roots lah ya kita ya. Bener. Oke, Fik, makasih banyak ya. Thank you, Fir. Makasih banyak. Semoga lo aman, selamat Amin. dalam setiap perjalanan. Amin. Banyak manfaat keberkahannya juga. Amin, amin, amin. Terima kasih Taufik. Thank you, Kita Syafira. ngobrol lagi. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.